Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku. Kali ini kita akan membahas tentang memperbaiki data video YouTube yang kita upload. Tidak berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke prakteknya, masuk ke YouTube. Lalu kita klik YouTube Studio. Selanjutnya kita klik konten. Nah, di dalam konten ini ada video kita yang mungkin datanya belum lengkap, maka kita bisa memperbaiki datanya sebelum kita publikasikan, atau setelah kita publikasikan ada yang masih kurang. Nah, dalam hal ini video yang ku upload itu belum dipublikasikan karena masih ada data-data yang harus diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya itu adalah dengan kita klik detail yang ada tanda pena itu. Setelah itu YouTube akan membawa kita ke detail, di mana menu akan disesuaikan untuk memperbaiki data kita. Nah, di sini terlihat detail video, di mana deskripsi video belum kita buat, tag video juga belum kita buat, dan data-data lain yang tidak wajib belum kita masukkan. Selanjutnya kita akan masukkan data di dalam deskripsi kita. Kita masukkan data apa saja yang bisa kita ketik untuk memperkuat pencarian di dalam channel kita. Dalam hal ini aku mengetik belajar membuat channel YouTube. Nah, ini contoh aja guys. Lalu selanjutnya aku copy paste judul daripada video ini, masukkan ke deskripsi. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, bisa kita buka di Word, lalu data-data yang sudah saya siapkan aku copy paste ke dalam data Word. Bisa juga dibuat data-data dalam Word dan disimpan. Selanjutnya bisa kita copy paste ke data deskripsi kita, sehingga mempermudah pekerjaan dalam penulisan deskripsi. Di dalam deskripsi ini ada email kita, data video, sumber lagu. Nah, kalau sumber lagu ini biasa saya menggunakan sumber lagu dari YouTube sendiri, yakni tidak copyright. Nah, aku masukkan channelnya aja di dalam deskripsi sehingga tidak melanggar komunitas YouTube atau pelanggaran YouTube. Setelah kita buat di dalam Word, kita copy paste dan kita taruh di dalam deskripsi kita. Setelah itu kita simpan. Nah, perlu diinformasikan, setiap kita buat sesuatu di dalam YouTube, yakni seperti judul kita simpan dulu, lalu deskripsi kita simpan dulu, tag kita simpan dulu, dan semua data yang kita buat satu per satu harus disimpan dulu satu per satu. Segala sesuatu yang kita lakukan harus disimpan satu per satu, karena kalau semuanya dimasukkan dan baru disimpan biasanya hilang. Nah, jadi sebaiknya setiap membuat step by step di dalam video YouTube kita, alangkah bagusnya disimpan baru masuk ke step berikutnya. Ini sudah tersimpan. Selanjutnya kita masukkan thumbnail. Thumbnail ini adalah semacam foto video kita yang akan selalu tampil di setiap video YouTube kita. Jadi bagi yang baru memulai, untuk memasukkan thumbnail ini harus mendapatkan akses untuk menggunakan fitur ini. Nah, dengan cara yaitu verifikasi data kita.
Dalam hal ini adalah nomor handphone yang kita catat atau kita masukkan di dalam pembuatan email. Nah, kalau seperti ini bisa disimak atau ditonton pada cara pembuatan email dan YouTube di video-video sebelumnya ya guys, di channel ini. Selanjutnya kita klik verifikasi. Nah, ini sudah masuk ke verifikasi. Oke, kita masukkan nomor verifikasi yang tadi dikirim dari YouTube ke HP kita. Nah, tidak boleh salah ya guys, jadi diteliti baik-baik sebelum dikirim. Oke, setelah kita masukkan kode verifikasi 6 digit, selanjutnya kita klik kirim. Oke, sudah terverifikasi, artinya sudah sesuai ya guys. YouTube kita sudah terverifikasi sehingga kita sudah bisa masukkan thumbnail yang kita buat. Setelah itu kita kembali ke video kita. Kita klik close aja karena sudah terverifikasi. Selanjutnya kita masukkan thumbnail yang sudah kita buat untuk mempermudah pencarian video kita. Kita buka folder di mana kita simpan thumbnail yang sudah kita siapkan seperti ini guys, yang sudah kita buat. Setelah itu kita klik simpan. Jadi perlu diingat setiap step yang kita buat kita simpan, setiap step yang kita buat kita simpan guys. Nah, ini bentuk dari layar akhir. Berhubung video ini video perdana, otomatis belum ada video yang lain dan belum bisa kita masukkan kartu untuk video yang lain, dan kita hapus perubahan karena tidak sesuai, dan ini cuma contoh aja. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita lanjut dengan membuat tag video. Perlu diinformasikan bahwa tag video ini sangat penting, di mana penonton biasa mencari video yang mereka inginkan, dan apabila tidak sesuai judul, penonton bisa menemukan di dalam tag ini. Dan biasanya tag ini terdiri dari 500 kata dan tidak bisa lebih guys. Kita masukkan dulu rangkaian kata ke dalam tag. Tag ini dipisahkan oleh tanda koma ya guys. Tag ini kita akan berawal dengan judul, kita masukkan di dalam tag kita supaya ada sinkron antara judul video kita, deskripsi, dan teks. Selanjutnya kita bisa masukkan kalimat yang kita anggap sesuai dengan video kita, atau bisa dicari di aplikasi yang legal yang bisa kita dapatkan. Nanti selanjutnya bisa kita buat videonya untuk tag efisien menggunakan aplikasi legal yang sudah kerjasama dengan YouTube guys. Kita masukkan dulu kalimat ke dalam tag ini sebanyak 500 kata. Menurut aku sih sebaiknya dicek dulu bahwa kata-kata yang masuk ke dalam tag ini kalimat apa yang efisien, tepat, dan
berpotensi untuk ditarik. Oke, setelah mencapai 500 kata, selanjutnya kita simpan ya guys. Oke, sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan masukkan bahasa yang digunakan. Dalam hal ini saya masukkan bahasa Indonesia guys. Kita bisa cari, lalu kita masukkan bahasa Indonesia. Selanjutnya sertifikasi teks. Kita bisa, karena ini belum pernah dibuat oleh orang lain dan bersifat original, sehingga saya mengambil sertifikasi teks ini. Pilihannya konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Lalu tanggal perekaman, hari ini saya rekam tanggal 24 Desember 2020. Lokasi video bisa kita menggunakan lokasinya negara, provinsi, dan kabupaten. Tetapi dalam hal ini aku ambil negara, yakni Indonesia. Selanjutnya pilih lisensi. Aku ambil lisensi YouTuber standar. Kalau perlu diketahui bahwa lisensi YouTuber standar itu artinya video ini tidak bisa diambil oleh orang lain dan memiliki hak cipta. Lalu distribusi, aku pilih di mana saja. Lalu kategori, aku ambil blog dan orang guys.
karena kita berbicara tentang blog, cara-cara membuat YouTube, maka aku ambil blog dan orang aja. Sebenarnya bisa juga menggunakan cara dan gaya guys, tetapi saya lebih cenderung kepada blog dan orang karena berpikirku itu yang lebih tepat. Lalu kategori, kita bisa memilih salah satu di antara kategori ini sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi dalam hal ini aku ambil tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Jadi kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan norma bisa kita blok guys. Setelah itu kita simpan. Oke, kalau semuanya kita rasa sudah sesuai, kita klik simpan lagi. Selanjutnya kita masuk ke detail videonya. Lalu kita klik konten, tetapi belum ada di dalam konten channel kita, sehingga kita bisa refresh lagi guys. Kita refresh saja. Oke, sudah ada. Setelah di refresh, lalu selanjutnya karena semuanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan di dalam detail video kita, selanjutnya kita bisa klik di visibility. Itu adalah simpan atau publikasikan pribadi, tidak publik atau publik. Oke, saya klik publik untuk hari ini tanggal 24 Desember 2020 guys, dan sudah bisa dilihat oleh semua orang video yang sudah saya upload hari ini guys. Oke, seperti itu cara mudah untuk memperbaiki data di YouTube kita. Selanjutnya mungkin masih ada kekurangan, nanti kita akan perbaiki lagi cara-cara dalam mengoptimalkan video kita agar selalu bisa ditonton oleh orang lain, baik di deskripsi maupun di data-data yang lainnya. Oke, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa di-share dan like dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.